Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallah. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah musholah para Madinah di Pondok Indah. Marilah kita senantiasa baca menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat duha. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat duha mushola para Madinah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Mauidhah Hasanah mengambil tema yaitu amalan Idul Adha yang dicintai Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa andim finnasi bil haji yatuka rijala wa la kulli dhamir yatina min kulli fajjid amiq. Allah berfirman yaitu di surat Al-Hajj ayat 27, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus dari segala penjuru negeri. Nah, maksudnya ayat ini yaitu kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu di sini mampu dalam finansial, kesehatan maupun keadaan di Baitullah aman, tidak ada peperangan atau tidak ada wabah. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairu zaddit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal sebaik-baiknya haji adalah takwa. Jadi takwa. Jangan sampai kita itu haji awatimu murtawalillah. Jangan kita haji karena ria, karena jabatan kita, karena kita dianggap tokoh masyarakat, kita ini jangan sampai. Jadi kita haji karena Allah. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji sekarang ini kan saudara-saudara kita sedang melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu kita tawaf di Arafah di Baitullah, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahallul, kemudian kita yaitu di padang Arafah, yaitu wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian kita melontar jumrah di Mina, yaitu jumrah Aqobah, Ula, dan Usta. Kemudian setelah kita melempar jumrah, kita kembali ke Baitullah, yaitu untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah selesai, kita melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tahap perpisahan. Nah, inilah rangkaian haji secara singkat ini. Kemudian Rasulullah bersabda berkenaan dengan haji, yaitu al umratu ilal umrah kafaratun lima baina wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi umrah yang satu dengan umrah yang lain itu menghapus dosa di antaranya. Kemudian haji yang mabrur adalah pahalanya surga. Kemudian Rasulullah bersabda,
an-nafaqatu fil haji kan-nafaqatu fi sabil ad-dirhamu bi sab'i mi'atin difi. Jadi Rasulullah bersabda, jadi kita mengeluarkan biaya untuk haji dan umroh itu seperti jihad fi sabilillah. Maka biaya yang kita keluarkan dari mulai persiapan sampai pelaksanaan haji sampai kita pulang ke tanah air, Allah akan ganti sampai 700 kali lipat. Nah, dalam 700 kali lipat ini enggak bentuk materi aja, ya bisa juga kesehatan kita, anak-anak kita menjadi anak soleh, terus kemudian rezeki kita ini, derajat kita diangkat, kita punya misalnya jabatan, kita naik jabatan dan terus. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu apabila kita tidak melaksanakan haji namun kita punya kemampuan, maka kita diperintahkan untuk berkorban, yaitu menyembelih kambing maupun sapi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak, salatlah untuk Allah dan berkorbanlah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun fala yahrabana musallana. Barang siapa mempunyai keluasan rezeki tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Artinya ancamannya sama saja. Nah, barang siapa ini seolah-olah Rasul itu bicara di hadapan kita, sifatnya universal, yaitu orang yang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan. Dan orang beriman jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh panggilnya, yaitu barang siapa. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsuma kunta wa bisatal hasanatam kuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi takwa pertama kita itu melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Takwa yang berikutnya yaitu kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan takwa yang ketiga yaitu kita berinteraksi sosial. Nah, berinteraksi sosial itu kita menjaga hubungan baik manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan alam. Nah, kita berinteraksi manusia dengan manusia maksudnya yaitu kita disuruh menjaga hubungan baik antara kedua orang tua kita, mertua kita, kakak adik kita, saudara terdekat kita, tetangga kanan kiri kita, tetangga satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi dan satu negara. Nah, inilah interaksi manusia dengan manusia, kita itu suruh jaga hubungan baik. Kemudian interaksi dengan binatang, yaitu karena yang mau kita sembelih dalam Idul Korban ini kan binatang. Nah, dalam pemilihan binatang untuk korban ini kita juga memilih binatang yang sehat, yang cakep, yang gemuk, sehingga pada waktu dipotong itu dagingnya banyak. Kemudian sebelum menyembelih korban ini pisaunya kita asah setajam-tajamnya sehingga tidak menyakiti binatang, dan binatang kita kuat erat-erat sehingga dia pada waktu dipotong tidak berontak atau tidak meronta-ronta. Nah, setelah binatang kita sembelih, ini pun daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kita. Allah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yataqum minkum. Artinya daging dan darahnya yang sampai kepada Allah itu hanya ketakwaan kita, karena kita penyembelihan hewan korban atau kita korban ini perintah Allah. Makanya kita mentaati apa yang diperintahkan Allah. Kemudian dari hasil penyembelihan daging korban ini kita berikan kepada kaum du'afa, kaum miskin, dan kita pun masih bisa memakan daging korban itu sepertiga dari yang kita korban itu. Dan orang kaya juga bisa makan, kita berikan daging itu hadiah, dan orang non muslim juga bisa, karena ini sifatnya hidangan dari Allah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila tawassaw fil majalis wasaw yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Allah berfirman, Allah menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikan orang bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Jadi di interaksi sosial juga orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena kaitan dengan ibadah haji ini kan istilahnya interaksi manusia dengan manusia. Pada waktu wukuf itu kan kita pakaian sama, interaksi manusia dengan manusia sangat-sangatlah padat. Nah ini menggambarkan bahwa kita itu di Allah itu kita yang paling mulia di sisi Allah adalah bekalnya sebaik-baik haji adalah takwa. Bekal sebaik-baiknya interaksi sosial adalah takwa. Jadi kita wukuf ini melambangkan bahwa kita itu derajatnya sama, kedudukan sama di mata Allah. Nah, kemudian di Idul Korban juga kita berinteraksi manusia dengan manusia karena yang hasil penyembelihan daging korban ini kan diberikan kepada manusia. Nah, inilah Kemudian amal berikutnya yang dicintai Allah yaitu apabila kita haji belum mampu, kita korban binatang belum mampu, kita masih dikasih solusi berikutnya yaitu kita untuk berpuasa Arafah yaitu tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 8 9-nya puasa Arafah. Nah, ini pun puasa juga ada takwa karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita puasa ini ada takwa juga. Asyamu takwa. Jadi di siam puasa ini. Kemudian Rasulullah bersabda, as-shayamu junnatun yastajidu bihi abdu minan nar. Jadi puasa ini sebagai junnah atau perisai dari api neraka dan perisai dari godaan maksiat. Jadi di puasa Arafah itu kita dosa-dosa kita setahun yang lalu itu kita diampuni dosa-dosa. Kemudian di tahun yang akan datang kita dicegah dengan supaya tidak berbuat maksiat. Nah, inilah junnah. As-shayamu junnatun yastaju. Bentar ya, mau ajar gas dulu. Minan nar. Artinya di puasa ada takwa. Kemudian di Idul Korban ada takwa. Di haji takwa. Di interaksi sosial manusia dengan manusia ada takwa. Mudah-mudahan mauidhah hasanah yang berkenaan dengan amalan yang dicintai Allah ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.